Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-31 dalam surah Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم, dan Allah telah mengajarkan Adam kepada Adam al-asma'a, nama-nama makhluk ciptaan Allah, kullaha, semuanya. Summa, kemudian aradahum, Allah menampakkan mereka alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah berkata, ambi'uni, ceritakanlah kepadaku, bi asma'i haula, tentang nama-nama mereka itu, in kuntum sadiqin, jika memang kalian benar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, lalu Allah ajarkan kepada Adam, Allah perkenalkan kepada Adam nama-nama makhluk yang telah Allah ciptakan semuanya. Lalu makhluk-makhluk yang nama-nama makhluk, lalu makhluk-makhluk itu yang namanya sudah disampaikan kepada Adam alaihissalam itu ditampakkan kepada para malaikat. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat tentang nama-nama makhluk-makhluk itu. Ya. Allah mengatakan in kuntum shadiqin. Ya. Mari kita lihat. Karena ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan para malaikat kepada Allah tentang, atau kelanjutan dari jawaban Allah tentang pertanyaan para malaikat tentang hikmah Allah menciptakan khalifah di muka bumi yang akan memakmurkan bumi. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama makhluk. Ya, dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Baghawi, samma Adam, summiya Adamu, summiya Adama, Adam disebut Adam oleh Allah di situ. Li'annahu khuliqa min adhimil ardi. Karena sesungguhnya Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang berasal dari permukaan bumi. Jadi tanah yang diambil dari bumi ini, dari permukaan bumi. Tanah yang dari bumi ini, bukan dari tempat lain. Waqila, dan dikatakan li'annahu kana adimal laun. Dan dikatakan, maksudnya ada yang menjelaskan alasannya karena Adam itu adimal laun, memiliki warna sawo matang. Ya, rata-rata ya, anak keturunan Adam, ya kita dan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini secara umum warna kulitnya lebih cenderung kepada warna sawo
matang. Falamma khalaqahu Allahu azza wa jalla, lalu setelah Allah menciptakan Adam, allamahu, Allah mengajarkan kepada Adam asma'al asya', mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ya. Wadzalika, hal itu annal malaikata, karena para malaikat qalu, mereka bertanya, lamma qala Allah Ta'ala inni ja'ilu fil ardi khalifah. Hal itu dikarenakan para malaikat kan bertanya kepada Allah tatkala Allah mengabarkan kepada para malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sungguh aku akan jadikan di muka bumi ada khalifah. Ya. Liyakhluqa rabbuna, Allah ingin menciptakan, Rabb kita ingin menciptakan masya'a, apa saja yang ingin dia ciptakan. Ya. Fala yakhluqa khalqan akram alaihi minna. Ya. Malaikat mengatakan fala yakhluqa, maka tidak akan Allah menciptakan makhluk yang lebih mulia ya dari kita, dari kami malaikat. Jadi para malaikat pada waktu itu kan beranggapan bahwa mereka lah yang termulia, yang diciptakan Allah untuk ya tinggal di bumi, karena yang dimaksud adalah malaikat yang ada di bumi. Lalu malaikat mengatakan wa in kana ghairuna akrama alaihi, dan jika seandainya selain kita itu lebih mulia, fanahnu a'lamu minhu, maka tentu kami lebih mengetahui daripada dia, dari makhluk selain kami. Ya. Li'anna khuliqna qablahu, karena sesungguhnya kami, kita para malaikat itu kan diciptakan sebelum dia, sebelum apa yang Allah ciptakan nanti. Wa ra'ayna ma lam yarahu, dan kami sudah mengetahui apa yang dia belum tahu gitu kan. Jadi para malaikat itu kan bertanya-tanya kepada Allah. Ketika Allah mengabarkan Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Yang Allah, Rabb tentunya akan menciptakan apa yang dia kehendaki. Lalu malaikat menyangka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari mereka. Dan kalau seandainya, kalau seandainya makhluk yang selain malaikat itu lebih mulia dari malaikat, maka para malaikat tetap akan lebih mengetahui gitu tentunya. Lebih mengetahui daripada dia. Karena para malaikat menyangka bahwa malaikat kan telah diciptakan sebelumnya dan mengetahui segala sesuatu yang belum diketahui oleh makhluk yang akan Allah ciptakan itu. Begitu ya. Lalu fa'azharallahu ta'ala fadlahu alaihim bil ilmi. Fa'azharallahu ta'ala, lalu Allah menampakkan fadlahu, keutamaan si Adam, makhluk yang akan Allah ciptakan itu, yaitu Adam. Alaihim, keutamaannya di atas malaikat, bil ilmi, berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Artinya kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh Adam yang melebihi para malaikat adalah dalam masalah ilmu. Adam diajarkan oleh Allah ilmu pengetahuan tentang nama-nama makhluk yang ada, yang itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Ya. Qala Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas berkata, allamahu isma kulli syai'in. Allamahu, Allah mengajarkan kepada Adam isma kulli syai', nama segala sesuatu, hatal qas'ah wal qusai'ah, sampai mangkuk besar dan mangkuk kecil. Ya. Wakilan dikatakan ismu ma kana wa ma yakun. Artinya Adam diajarkan oleh Allah nama segala sesuatu yang telah ada dan yang akan ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, ada yang berpendapat bahwa nama-nama yang diajarkan kepada Adam adalah nama-nama segala sesuatu yang sudah ada dan yang akan ada, yang akan Allah ciptakan sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini fadl yang Allah berikan kepada Adam yang melebihi di atas malaikat.
Wa qala Rabi' bin Anas, dan telah berkata Imam Ar-Rabi' ibn Anas, Asma'ul malaikah, asma'al malaikati, maksudnya yang itu adalah nama-nama malaikat katanya. Wakil, dan ada yang mengatakan asma'a dzurriyyatihi, nama-nama anak keturunan Adam. Ya, memang ada beberapa penafsiran dari kalangan salaf ya. Dan semuanya masuk sebenarnya, semuanya masuk. Wakila, dan dikatakan san'ata kulli syai', nama-nama apa yang akan Allah ciptakan, yaitu penciptaan segala sesuatu. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama makhluk yang Allah akan cipta, segala sesuatu apapun. Ya, diberitakan kepada Adam. Ya, setelah demikian Allah berfirman, "Tsumma qala 'aradahum 'alal malaikah." Kemudian Allah menampakkan makhluk-makhluk yang namanya diajarkan kepada Adam itu, ditampakkan makhluk-makhluk itu 'alal malaikati, kepada para malaikat. Ya. Inna maqal 'aradahum. Nah, di sini kita lihat dari sisi bahasa, hanyalah Allah mengatakan 'aradahum, walam yakul 'aradaha. Ya, Allah mengatakan summa 'aradahum 'alal malaikati. Dhamir hum di sini kembali kepada asma. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi dhamir hum kembalinya kepada al-asma, ya kan? Al-asma ini kan jamak taksir. Tapi kenapa di sini Allah menggunakan dhamir hum, tidak menggunakan dhamir ha? Dijawab oleh yakni Imam Baghawi, li'annal musammayat, karena al-musammayat, segala sesuatu yang telah dinamai, ya, al-musammayat idza jumi'at, ya, idza jama'at man yaqilu wa man la yaqilu, jika nama-nama tersebut itu mencakup man yaqilu, yang berakal, wa man la yaqilu, dan yang tidak berakal. Karena al-asma itu kan mencakup kan? Wa 'allama Adam al-asma'a, al-asma itu kan jama'. Al-asma di situ tercakup di dalam kata-kata al-asma. Nama-nama itu adalah man yaqilu, yang berakal, dan yang tidak berakal, wa man la yaqilu. Ya. Gimana ini dikatakan? Idza jama'at, jika nama-nama itu mencakup yang berakal dan yang tidak berakal, yukanna, maka dipanggil anha bilafzi man yaqilu, maka dipanggil ya dengan menggunakan lafaz yang berakal. Jadi kalau nama-nama itu kan lafaz jama' al-asma, kan jama' mencakup yang berakal tidak berakal, maka dipanggilnya, dinamainya itu dengan lafaz, menggunakan lafaz yang berakal. Ya, kata gantinya pun menggunakan kata ganti yang berakal, yaitu hum. Beda kalau kata ganti ha, itu kan untuk jamak taksir yang tidak berakal, itu kata gantinya kan hiya atau ha. Tapi kata ganti lafaz yang jamak, yang jamaknya itu tercakup di dalamnya berakal dan tidak berakal, maka dipanggilnya dengan menggunakan yang berakal, menggunakan kata ganti yang berakal dalam rangka memuliakan yang berakal. Maka yang tidak berakal ikut, yaitu menggunakan dhamir hum. Makanya Allah mengatakan summa aradahum. Ya, subhanallah, begitu dalamnya bahasa Arab ya. Jadi kenapa lebih dipilih menggunakan dhamir hum bukan ha? Karena kalau menggunakan dhamir hum itu satu, tercakup di dalamnya yang berakal dan tidak berakal. Ya, sementara kalau yang kedua adalah itu lebih memuliakan yang berakal daripada yang tidak berakal, dan yang berakal pun, yang tidak berakal pun ikut masuk di dalamnya. Subhanallah. Kama yukanna 'aniz zukuri wal inathi bilafdzi zukur, sebagaimana dipanggil, dinamai atau dipanggil yang mudzakkar dan yang muannas, ketika tergabung mudzakkar muannas maka panggilannya menggunakan lafaz yang mudzakkar. Panggilannya menggunakan lafaz yang mudzakkar. Kenapa mudzakarnya yang diutamakan? Iya, karena yang mudzakkar itu lebih mulia dari yang muannas. Satu. Kemudian
sesuai dengan Al-Qur'an, ya, sesuai dengan dalil bahwasanya apa namanya? An-nisa'u min syaqaiqir rijal. Dalam kaidah kan bahwa wanita itu bagian dari laki-laki. Makanya di dalam Al-Qur'an hampir mayoritas dari perintah-perintah syariat itu menggunakan kata ganti mudzakkar. Yang dengan itu masuk di dalamnya muannas. Tapi kalau menggunakan kata ganti muannas tidak masuk di dalamnya mudzakkar. Ya. Makanya dalam kaidah usul an-nisa'u min syaqaiqir rijal. Jadi kalau disebutkan perintah dalam syariat menggunakan kata ganti yang mudzakkar maka masuk di dalamnya muannas. Tapi kalau muannas enggak masuk di dalamnya mudzakkar gitu kan. Ya. Nah, sama dengan ketika satu lafadz yang jama' yang di dalamnya tergabung berakal dan tidak berakal, maka kata gantinya menggunakan yang berakal. Sehingga masuk di dalamnya secara otomatis berakal dan tidak berakal tergabung. Yang kedua, ketika satu lafadz itu mencakup mudzakkar dan muannas, maka dipilih menggunakan lafadz yang mudzakkar, kata gantinya kata ganti mudzakkar, dengan itu muannasnya otomatis masuk. Ya, kita lanjut. Wa qala Muqatil, Imam Muqatil berkata, khalaqallahu kulla syai'in al-hayawana wal jamada. Allah telah menciptakan segala sesuatu, hewan-hewan dan benda-benda yang mati. Summa arada tilka syukhus. Kemudian Allah menampakkan makhluk-makhluk ciptaan tersebut alal malaikati, kepada para malaikat. Ya, setelah Allah ciptakan, ya, Allah beri nama, diberitahukan kepada Adam, kemudian diperlihatkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu hewan, benda-benda mati, apa saja, kepada malaikat. Ya. Fal kinayatu raji'atun ila syukhus. Kinayahnya itu kembalinya kepada asy-syukhus. Ya, falidzalika qala aradahum. Oleh karena itu Allah mengatakan aradahum. Ya. Jadi kata-kata asy-syakhs jamaknya syukhus itu mencakup ya, individu kan. Syakhs itu individu. Masuk di dalamnya al-hayawan wal jamad gitu kan. Falidzalika qala aradahum. Oleh karena itu Allah mengatakan aradahum. Allah tampakkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu, baik itu benda hidup ataupun benda mati, kepada alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala ambiuni. Lalu Allah berkata ambiuni, ceritakanlah kepadaku. Akhbiruni, kabarkan kepadaku. Bi asma'iha ulain kuntum shadiqin. Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku nama-nama mereka itu semua jika kalian memang benar. Inni la akhluqu khalqan. Tafsirnya, sungguh aku tidak menciptakan satu makhluk pun illa wa kuntum afdalu wa a'lamu minhu. Aku tidak menciptakan satu makhluk pun melainkan kalian, ya, kalian maksudnya Adam dan keturunannya afdalu, lebih utama, wa a'lamu, dan lebih mengetahui darinya. Ya. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.